Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Omes Kanari. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kenari impor. Kenari impor versus kenari lokal. Nah, kenari lokal pun juga bukan hanya sebatas kenari lokal yang kecil itu ya, tapi kenari yang sudah melokal. Jadi kenari seperti AF, F1, F2, kenari-kenari silangan itu kan sebenarnya juga awalnya dari kenari impor ya. Tapi karena sudah lahir dan besar di Indonesia sampai beberapa keturunan di breeding di Indonesia, ya kita bisa menyebutnya kenari yang sudah melokal gitu aja. Nah, jadi awal mula dari video ini, saya membuat video ini karena ternyata banyak sekali dari teman-teman itu yang belum paham tentang cara pengondisian kenari impor ketika baru beli ya. Jadi banyak yang beranggapan kalau kita beli kenari impor sampai di rumah itu kenari sudah bakal langsung gacor, kalau untuk betina bisa langsung breeding kayak gitu ya. Jadi masih banyak yang seperti itu, padahal kita harus pengondisian dulu, terutama untuk kenari-kenari yang baru datang, maksudnya baru datang dari luar negeri. Ada kenari di belakang saya ini ya, contoh kita ada kenari SF Scott Fancy impor yang baru datang, kemudian butuh pengondisian dulu pastinya ya. Apalagi kalau tanyanya, Mas, ada nggak SF yang siap langsung gas gantang? Ya itu agak susah ya. Jangankan burung impor ya, burung melokal saja kayak AF, F1 atau bahan loper kayak gitu, teman-teman beli pun untuk ke lapangan itu butuh settingan dulu ya. Harus digarap dulu, disetting dulu birahinya, mentalnya, baru bisa siap digantang. Oke, di video kali ini saya mau membahas beberapa kendala atau mungkin kesalahan dalam pengondisian kenari impor, kemudian solusinya, dan bagaimana cara perawatan yang baik. Selengkapnya langsung saja kita intro dulu. Oke teman-teman, jadi yang mendorong saya untuk membuat video ini karena kemarin ada beberapa teman ya yang sempat tanya-tanya atau curhat juga. Dia beli kenari impor ya, baru datang, kenari impor baru datang, dan lokasinya dia ada di luar pulau lah, luar pulau Jawa, dan pengiriman pun pastinya butuh waktu 2 hari, paling cepat 2 hari sampai di lokasi karena dia via darat ya. Kalau via pesawat mungkin 1 hari sampai, tapi ya ongkirnya cukup mahal. Nah, begitu sampai di lokasi, burung dibuka dari box, masuk ke kandang seperti ini, baru 1-2 jam dia tungguin, katanya ndak bunyi, dan langsung komplain ke si penjualnya. Ya kasihan si penjualnya juga ya, mungkin teman saya ini yang belum begitu memahami kenari impor. Nah, kenari impor itu kan ya sedikit cerita sedikit ya. Kenari impor itu sebelum dikirim ke Indonesia dari luar negeri sana, itu para pengepul di sana itu menstok dulu ya, disetok dulu lah itunya. Jadi mereka berburu ke peternak-peternak, burung-burungnya impor-impor itu YS, SF, BP dan lain-lain, itu dikumpulin dulu dalam satu tempat. Jadi satu kandang gede bisa isi 10 burung, bisa 5 burung kayak gitu ya. Itu sampai kuotanya terpenuhi. Maksudnya misal yang mau diekspor ke Indonesia itu ada katakanlah 1000 burung. Nah, ketika belum kumpul 1000 burung ya, burung-burung yang udah dapat duluan udah di stok dulu. Nah, setelah itu baru diproses untuk pengiriman ke Indonesia. Dan pengiriman itu kan juga nggak 1 hari 2 hari ya, mungkin 3 hari dari Eropa sampai ke Indonesia, transit dulu ke bagian kayak karantina juga ya, baru bisa masuk ke importer di Indonesia. Nah, di importer pun itu juga butuh proses sebelum masuk ke reseller. Di reseller pun itu juga seketika di unboxing, buka box, berapa ratus burung masukin ke kandang-kandang seperti ini, mereka juga pasti butuh 1-2 hari untuk direkondisi. Otomatis burung itu ketika sampai di rumah kita itu pasti butuh pengondisian. Nggak mungkin langsung bisa gacor kayak kenari lokal, kenari yang sudah melokal. Kita beli AF, kita beli F1, pengiriman 2 hari sampai di tempat langsung gacor. Ya itu kalau kenari sudah melokal, yang sudah lahir di Indonesia, dia adaptasi cuaca dan fisiknya udah bagus. Kalau kenari import yang seperti itu ya harus pengondisian dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu, jangan dikira kalau kita beli kenari impor sampai rumah langsung gacor, apalagi burung-burung yang baru datang. Kecuali kalau kita belinya burung impor yang sudah dipelihara sama orang. Contoh nih,
burung impor yang tahun 2021 kemarin sudah dibeli orang dari importer masuk ke Indonesia udah tahun kemarin. Nah sekarang kita beli, oke, yang seperti itu mungkin sudah adaptasinya bagus ya. Oke, jadi selanjutnya kita mau bahas bagaimana mas cara atau tipsnya pengkondisian kenari import ini biar survive dan langsung kondisinya bagus. Ini dia tips yang pertama untuk teman-teman yang baru beli kenari import dan datang ke rumah, baru sampai buka box. Nah, 1 atau 2 hari pertama itu jangan langsung dijemur ya teman-teman ya, jangan langsung dijemur, biarkan si burung ini istirahat dulu, taruh di dalam rumah, di dalam ruangan yang ruangannya itu cahayanya bagus atau terang, kemudian sirkulasi udaranya juga bagus teman-teman. Nah pastikan kenari itu bisa 1 sampai 2 hari di situ dulu, tidak usah dipindah-pindah tempat, jadi biar di situ dulu, biar dia adaptasi sama lingkungannya. Nah kalau misal memang sehari sudah dia terlihat aktif, gerak, bulunya udah rapat, besoknya kita bisa jemur. Nah penjemuran bisa dimulai jam 6 pagi sampai setengah 7, pelan-pelan aja ya, 10 sampai 30 menit dulu bertahap. Setelah burungnya bagus mungkin 3 hari berikutnya baru kita bisa jemur mungkin 1 jam. Tapi kalau saran saya sih tidak usah sampai 1 jam sih, lihat cuacanya aja ya, sama lihat kondisi burung. Nah kemudian untuk pakan bijian banyak teman-teman bisa pilih pakan bijian yang import atau yang lokal pun juga sudah bagus-bagus ya sekarang ya. Untuk sayurnya saya sarankan untuk burung kenari impor yang baru datang, mungkin baru 1 minggu di rumah, tidak usah dikasih sayuran dulu teman-teman. Kalaupun mau dikasih apel saja ya, apel itu cukup bagus. Kemudian selanjutnya bisa kita beri vitamin ini juga cukup bagus karena ini lebih berefek langsung buat pengondisian si burung ya. Ketika burung sampai di rumah, burung impor itu pastinya dia badannya sering capek-capek. Jadi kasus utama yang sering kita jumpai di kenari impor itu kenari masih sering tidur seperti ini teman-teman ya. Dia kenari masih sering diam kayak gini. Pernah saya beli kenari gacor, di lokasi kita pantau gacor, nanti begitu sampai rumah ternyata kenarinya juga butuh pengondisian, dia ngantuk-ngantuk ya, capek-capek kayak gini. Itu hal yang sangat wajar, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kemudian hal yang sering terjadi juga, kenari yang baru datang import itu sering angkat kaki. Nah itu juga sering terjadi. Kenapa kenari sering angkat kaki? Kita bisa lihat dulu. Kenari itu biasanya, kenari impor yang baru datang itu teman-teman pasti kasih pakannya yang bagus-bagus, pakan yang kenceng, EF yang kenceng, terus apalagi ya, pokoknya intinya EF-nya itu CD, telur kayak gitu yang kenceng-kenceng. Nah itu bisa menyebabkan kenari over protein ya. Ketika kaki diangkat, teman-teman bisa cek kakinya itu biasanya merah, jadi di tulangnya itu ada urat darahnya itu sangat merah sekali, itu biasanya over protein. Solusinya gimana mas? Ya turunin apa namanya, pakannya, settingannya diturunin, jadi biar dia nggak terlalu sering diangkat lagi karena dia masih tahap pengkondisian. Kecuali kalau kita beli kenari lokal ya, maksudnya kenari yang sudah melokal ya, itu sampai rumah langsung gacor wajar. Bahkan kalau kenari impor ini pun kita beli di tempatnya, kita lihat sendiri pun gacor, kadang sampai rumah pakai macet dulu. Bahkan ada yang kenari baru angkat gacor sampai rumah macet dan dikira betina. Nah seperti itu ya, itu hal-hal yang sering terjadi ketika kita membeli kenari impor. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ketika beli kenari impor, karena kenari impor itu ibaratnya hampir tujuan semua pecinta kenari ya. Maksudnya gini, kalau kita bermainan cuma kenari lokal terus AF, itu kita kayaknya nggak next level gitu ya, kita nggak naik kelasnya, kita belum naik. Kalau kita sudah bisa kenari impor, bahkan sudah bisa mencetak atau breeding dengan kenari materi impor, itu kita bisa dikatakan wah kita sudah kenari mania sejati nih, atau kita sudah kalau ibarat kita naik gunung itu kita bisa sampai ke puncaknya, seperti itu teman-teman. Dan itu pasti kebanggaan tersendiri ya, pastinya itu. Oke, setelah tadi kita bisa pengkondisian kenari impor, selanjutnya pancing birahinya keluar teman-teman. Karena tahap pengkondisian kenari impor itu yang pertama adalah pastikan si kenari itu fisiknya bagus. Kalau fisiknya sudah bagus, itu nanti tinggal kita kondisikan birahinya biar keluar. Kalau birahi keluar, dia pasti cepat gacor. Kalau yang buat breeding, dia pasti cepat bisa buat breeding teman-teman. Caranya seperti apa mas untuk memancing birahi kenari cepat keluar? Itu dices dengan kenari betina ya teman-teman. Kalau misal teman-teman punya kayak gini, misal ada ruangan ternak, kenari importnya itu taruh atau cantolin di ruangan itu, jadi biar dia bisa melihat kenari-kenari betina itu. Bahkan teman saya juga ada yang punya pengalaman kenari dia sakit, sudah kayaknya tuh nggak ada harapan hidup, dia ces betina, sering diusar betina, dia bisa sehat lagi teman-teman. Dia sambil pengobatannya
Jadi semangat hidupnya itu ada lagi, katanya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, ces betina itu cukup efektif ya sebenarnya. Jadi buat teman-teman kalau tidak punya kenari betina ya titipin aja kenarinya ke temennya yang ternak kenari. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya beli kenari impor yang pertama itu adalah pengondisian fisik dulu. Kalau fisiknya udah sehat, udah fit, tandanya bisa dilihat dari kotorannya. Kalau kotoran kenari itu dia bulat kecil-kecil hitam putih, nah itu tandanya itu kenari sehat. Kalau kotorannya cair bakal warna hijau, itu kondisi kenari yang kurang sehat teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya video tips dari saya tentang kenari import yang baru datang. Jadi intinya teman-teman yang mau bermain kenari impor tuh enggak perlu takut. Sebenarnya gampang sih, perawatannya gampang. Hanya tinggal kita saja yang menjalaninya. Gampang kok. Nanti teman-teman bisa sambil sharing-sharing ke teman-teman yang sudah pengalaman. Jadi jangan terlalu takut-takut ya memelihara kenari impor, karena pada dasarnya kenari sama, cuma bedanya di pengondisian awal. Jadi kalau udah kita beli kenari impor, kita sudah berhasil dalam pengondisian awal, selanjutnya juga enak. Seperti kenari YS saya ini ring 2021 dan saya beli di tahun, saya dapat ini di tahun 2021 ya, bulan September. Jadi ini sudah 1 tahun lebih dan sudah ada anakannya. Tapi ini posisi sekarang baru selesai mabung dan ini bulunya belum rapi banget, jadi belum gacor lagi ya teman-teman. Nah, pengondisinya gampang, nanti teman-teman bisa sharing-sharing juga. Kalau kita cuma main kenari-kenari yang lokal saja atau kenari kecil, itu sebagai kenari mainnya rasanya belum next level ya. Jadi buat teman-teman harusnya bisa dari mulai kenari lokal naik ke AF ke seri F sampai ke YS atau kenari import yang lain. Karena untuk profit cukup menjanjikan untuk kenari yang impor teman-teman. Ketika kita ternak kenari yang biasa-biasa mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi kalau kita ternak dengan materi impor hasilnya cukup menjanjikan. Oke, jika nanti ada pertanyaan lagi dari teman-teman seputar perawatan kenari impor atau kenari lokal sama versus impor ini, perbedaannya apa saja, mungkin teman-teman bisa tanyakan nanti di kolom komentar atau kita buatkan video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, video yang singkat ini buat gambaran teman-teman yang mau bermain kenari impor, karena memang asik juga ya. Saya sendiri sekarang udah berani banyak karena memang kita sudah tahu seratenane kalau bahasa Jawa ya. Jadi cara-caranya udah tahu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan lupa masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.